Ya, sebelumnya saya perkenalan dulu, saya Miko Solihat dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Hari ini saya dapat tugas untuk mewawancarai seseorang terkait pajak. Nah, selanjutnya saya akan mewawancarai orang yang ada di samping saya, Mas Adit. Adit. Saya panggilnya Mas Adit atau Bapak Adit ini? Mas. Ya, Mas Mas aja. Adit. Ya. Ya, jadi Mas Adit gini, saya kan dapat tugas untuk Ya. mewawancarai perihal pajak. Ya. Tugas mata kuliah Pancasila. Jadi saya itu sebenarnya pengen tahu, sebenarnya pajak itu apa sih? Pajak itu adalah suatu sebenarnya jadi kayak gotong royong, bisa dibilang gotong royong, Ya. tapi yang bisa untuk memajukan bangsa. Jadi di dalam pajak itu ada spiritual dan sosialnya. Jadi dalam pajak itu kita menyadari di dalam pajak itu kan tiap orang itu mempunyai hak dan kewajibannya. Iya. Nah, dan di dalam pajak itu perseorangan membayar pajak untuk membantu negara supaya negara bisa lebih maju lagi. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dari pajak itu kan ada unsur. Itu pajak itu sebenarnya ada beberapa unsur kan, Pak? Iya. Itu ada unsur apa aja, Pak? Itu ada unsur sosial sama spiritualnya. Nah, lalu apalagi yang akan ditanyakan tentang pajak? Menurut pandangan Mas Adit sendiri, Ya. sebenarnya tantangan terberat dalam perihal pajak di kalangan masyarakat itu bagaimana? Tantangan terberatnya entah cara sosialisasinya atau bagaimana? Tantangan terberat dari tentang pajak yaitu banyak masyarakat yang belum sadar atau awam tentang bagaimana pajak itu. Jadi mereka belum tahu tentang tanggung jawab akan pajak dan masyarakat banyak yang lalai. Jadi dia hanya menempati tapi tidak membayarkan haknya untuk membantu menyejahterakan negara. Seperti itu. Jadi itu kalau tantangannya sebenarnya sih saya simpulkan pajak itu kan nggak hanya pajak bumi ya, ada pajak kendaraan ya Mas Adit ya. Jadi kesimpulannya manusia hanya bisa dia menetapkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan negara yang ditempatinya ya. Iya. Terus Bisa dibilang seperti itu. Ini sambil diminum Mas, santai ini. iya. Nggak Saya minum nggak apa-apa Iya, ini. nggak apa-apa. Susah apa ini? Iya, susah ini. Hujan-hujan misalnya ya. Terus selama ini Iya. apakah ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan perpajakan ini? Banyak hambatannya Mas. Jadi gini, karena kembali ke permasalahan yang awal tadi, Ya. banyak masyarakat yang awam tentang pajak. Jadi dari pihak saya yang mengetahui tentang pajak kan kita kurang lah, maksudnya bagaimana kita mengedukasikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu sadar bahwa dia itu punya tempat dan dia itu harus membayar pajak dan termasuk pajak bumi tersebut. Nah, seperti itu hambatannya. Terus yang kedua kan banyak juga di dalam era globalisasi ini kita kan hanya maksudnya banyak yang seperti cara membayar online dan lain-lain kan banyak masyarakat yang tidak mengetahui di situ. Nah, Mengingat ini sudah memasuki era globalisasi dan serba digital ya Mas Adit ya. Terus mungkin hambatan itu hanya beberapa hambatan yang Mas Adit utarakan, tapi sebenarnya masih ada banyak hambatan yang terjadi di Indonesia ya Mas ya. Iya. Apalagi terkait perpajakan ini, entah dari oknum penerima pajak atau instansi yang penerima pajak, banyak yang kayak kasus korupsi. Ya kan ada beberapa pejabat-pejabat pajak yang tertangkap korupsi, penyuapan dana dan lain-lain. Terus lantas solusi apa yang terbaik untuk kedepannya dalam masalah kegiatan perpajakan ini?
Mungkin solusinya dari saya, dari instansi lebih mengedukasikan lagi atau menjerumuskan lagi atau jadi memperluas atau memperlebar lagi ke pelosok-pelosok, menjelaskan, maksudnya ke masyarakat, menjelaskan tentang ini pajak loh, ini loh, kita gotong royong buat negara kita loh, ini ayo loh, ayolah bayar pajak buat memajukan negara kita gitu. Nah seperti itu, makanya kan kembali ke pembahasan awal tadi, di dalam pajak itu kita ada spiritual dan sosial, disitulah makanya dari pihak instansi harus lebih menjelaskan lagi kepada masyarakat tentang pajak dan bagaimana cara membayar pajak yang baik dan tertib dan benar, seperti itulah ya. Dan kalau pajak itu kan merupakan harus menyadarkan manusia atau masyarakat, pajak itu adalah hal yang wajib, hak wajib bagi setiap masyarakat di dalam negaranya ya Mas ya. Terus solusi untuk instansi yang terkait karena adanya kasus korupsi dan lain-lain, solusinya apa? Entah diperkuat secara hukum atau gimana? Menurut Mas Adit gimana pandangannya? Kalau dari pandangan saya mungkin kan dari pihak orang awam kan taunya bayar pajak nanti cuma dikorupsi dan lain-lain ya. Dari pihak instansi harus meyakinkan kepada masyarakat, apalagi masyarakat awam yang kurang tahu tentang pajak, dan kita harus menjelaskan di situ untuk apa pajak kita bayar, untuk apa uang pajak kita gunakan di negara kita, seperti itu. Bagaimana cara instansi itu meyakinkan masyarakat untuk sadar supaya masyarakat dapat membayar pajak dan bertanggung jawab atas hak yang telah ditempati untuk negara kita, seperti itu. Jadi menurut pandangan Mas Adit sendiri terkait perpajakan di Indonesia itu dari segi tantangan dan hambatan serta solusinya seperti itu ya Mas ya. Jadi demikian wawancara dari tugas saya yang bertema kewajiban membayar pajak, dari tantangan, hambatan dan solusi dengan Mas Aditya Purnaputra SPD. Ya Mas Adit. Ya begitu aja Mas Adit. Terima kasih atas waktunya. Siap. Sudah mau diwawancarai untuk memperlancar tugas saya.